Oke. Sorry. Ya ampun. Oke. Selamat ya buat tadi siapa tadi? Fahru Rozi sama Azizah. Oke. Sip. Kayak gimana tadi barusan? Yang lain deh. Khalid deh. Khalid tuh tadi awal-awal kamu bener awal-awal tuh. Pas pertama-pertama kamu bener. Gimana Khalid? Halo Khalid? Silakan Lila. Halo Khalid? Nggak ada suara Kak. Hah? Sumpah nggak ada suaranya? Nggak ada suara? Cek, kedengeran nggak? Kecil. Bentar. Kenapa ya? Bentar. Hah? Kok begitu? Cek. Kedengeran nggak sekarang? Suaranya kenceng nggak? Coba kalian ngomong deh. Coba kalian ngomong. Nggak masuk dong di aku dong suaranya. Kenapa suaranya nggak masuk ke aku ya? Udah aku copot, udah aku masukin. Apa? Nggak ada suaranya. Earphone baru padahal guys. Nggak. Klik breakout room-nya kan. Itu tinggal masuk aja. Nggak ada suara. Sih, sekarang dengar? Ada. Oke. Ternyata tadi ada masalah sedikit. Oke, lancar ya sekarang? Jelas? Jelas nggak suaranya? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke deh. Ya sudahlah, ya ampun ini internet. Oke, kita langsung masuk aja deh pembahasan soal. Oke deh. Oke. Nanti kalau nggak kedengaran lagi ngomong ya, bilang ya. Oke, kita akan masuk ke peluang. Tapi sebelum ke peluang, kan minggu lalu kita belajar udah permutasi. Nah, sekarang kita akan belajar satunya lagi, yaitu tentang kombinasi. Kayak gitu. Nah, kalau minggu lalu, permutasi itu adalah susunan objek berbeda dengan memperhatikan urutan. Tapi kalau kombinasi ini adalah tanpa memperhatikan urutan. Kayak gitu. Jadi di sini urutan itu tidak penting. Jadi, AB itu akan sama dengan BA, kayak gitu. Nah, bagaimanapun urutannya, selama unsurnya masih sama, selama komponennya itu masih sama, AB itu dianggapnya adalah satu susunan yang sama. Kalau dikombinasi kayak gitu. Kalau dipermutasi kan kemarin beda ya, AB itu tidak sama dengan BA. Itu kalau permutasi. Tapi kalau dikombinasi dianggapnya sama. Kayak gitu. Nah, terus contoh kasusnya kalau dikombinasi itu biasanya adalah tentang pengambilan. Ambil itu pasti adalah kombinasi, yaitu ambil bola, ambil kartu, ambil kelereng, ambil dadu, ambil apapun. Pokoknya kalau ada kata-kata ambil itu biasanya seringnya pakai kombinasi kayak gitu. Kalau permutasi itu bisa pilih kayak gitu atau susun gitu. Kalau di sini biasanya banyak cara pengambilan, kayak gitu-gitu adalah kombinasi, kayak gitu, buat ngebedainnya ya. Gampangannya adalah kayak gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan sekumpulan objek sejumlah M, kayak gitu. Jadi kita punya sekumpulan objek sebanyak M, terus
mau kita ambil sebanyak N. Diambil sebanyak N. Tapi susunannya ini tidak memperhatikan urutan. Untuk menentukan banyak susunannya, bisa pakai rumus ini, rumus kombinasi ini nih. CMN, berarti M ini adalah totalnya, N ini adalah yang mau diambil, sama dengan M faktorial dibagi M minus N faktorial dikali N faktorial. Hati-hati, rumus ini hampir mirip dengan permutasi, cuma bedanya ada di sini nih. Ada di sininya. Ditambahin ini. Kalau kemarin permutasi, PMN, itu rumusnya adalah M faktorial dibagi M minus N faktorial. Ini kalau permutasi. Nah, kalau kombinasi masih ada lagi. Dibagi sama N faktorial. Kayak gitu. Oke, itu untuk kombinasi ya. Kalian jangan sampai lupa rumusnya. Jangan sampai ketukar juga sama yang permutasi. Karena itu paling sering banget kalian lupa ketukar sama permutasi. Gitu. Begitu juga sebaliknya pas kerjaan permutasi jangan pakai rumus kombinasi. Itu akang banget, sering banget lupa. Kalau permutasi pakai kombinasi. Oke. Ada yang mau ditanyain nomor untuk kombinasi? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Masih gampang ya. Cuma rumus doang. Next, nah kita baru masuk ke peluang. Di sini akang akan membagi peluang menjadi 3 jenis. Ada peluang kejadian tunggal, kejadian majemuk, dan kejadian binomial kayak gitu. Yang pertama kita akan bahas tentang peluang kejadian tunggal. Nah, karena di sini kejadian tunggal, berarti sini hanya melibatkan satu kejadian saja kayak gitu. Misalkan suatu kejadian memiliki ruang sampel sebanyak NS. Ruang sampelnya NS atau biasanya kalau kita sebutnya adalah universe-nya atau semestanya kayak gitu. Dan titik sampel sebanyak NA. Maka peluang kejadian A itu rumusnya adalah ini. PA itu sama dengan NA dibagi NS kayak gitu. A itu adalah kejadiannya, jumlah titik sampelnya, dan NS adalah ruang sampelnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan, tentukan peluang munculnya angka genap pada pelemparan satu dadu. Ya, pelemparan satu dadu. Nah, kalau Akang untuk mengerjakan peluang, Akang biasanya pisahin dulu. Mana yang disebut percobaan, mana kejadiannya, kayak gitu. Nah, kita pisahin dulu. Percobaan. Percobaan itu adalah kegiatan yang dilakukan. Ini yang dilakukan apa kegiatannya? Coba. Kegiatannya apa? Dadu. Apa? Dadunya ngapain? Kegiatan itu aktif ya? Apa coba? Lempar. Ya, lempar dadu, lempar satu dadu. Itu adalah percobaannya atau kegiatannya. Terus kita cek kejadiannya apa? Kejadian itu adalah peristiwa yang muncul atau yang diharapkan muncul. Berarti apa kejadiannya di sini? Apa? Muncul angka genap. Ya, benar. Muncul angka genap. Nah, kalau kalian udah bisa memisahkan mana percobaan dan kejadian, nanti kita bisa manfaatkan untuk menentukan NS dan NA-nya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita tentukan ruang sampelnya atau NS-nya. Nah, ruang sampel kita cek dari percobaan. Kita ngeceknya merujuk ke percobaan. Karena di sini percobaannya dah melempar satu dadu, ruang sampelnya atau kemungkinan yang dapat muncul adalah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kayak gitu kan ya. Ini adalah ruang sampelnya. Berarti jumlahnya ada 6, banyaknya ada 6 gitu kan ya. Terus titik sampelnya kita lihat dari kejadian. Kejadiannya kan muncul angka genap. Nah, pada dadu muncul angka genapnya itu cuma 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya atau jumlah titik sampel kejadiannya ada 3. Nah, ya udah, kalau kalian udah dapat NA sama NS-nya, untuk menentukan peluangnya, berarti PA sama dengan NA dibagi NS, berarti 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Kayak gitu. Ini untuk peluang kejadian tunggal. Jadi pokoknya kalian harus bisa sih memisahin mana yang
percobaan, mana yang kejadian. Soalnya kadang bingung banget, Kang nyari NS-nya gimana, Kang nyari NA-nya gimana, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih nanya kayak gitu, berarti kalian belum tahu nih, mana yang disebut percobaan, mana yang disebut kejadian, kayak gitu. Karena kita mencari NA dan NS melihat dari percobaan dan kejadian, kayak gitu. Next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kejadian majemuk. Untuk kejadian majemuk, di sini ada 3 jenis ya. Kejadian majemuk tuh ada tidak saling lepas, ada saling lepas, dan ada saling bebas. Kejadian majemuk berarti dia melibatkan lebih dari satu kejadian. Di sini kita hanya membahas tentang 2 kejadian aja. Yang pertama adalah peluang kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila nih terdapat elemen yang sama pada 2 kejadian tersebut, kayak gitu. Itu kalau kita gambarkan dalam diagram Venn kayak gini nih. Kita punya kejadian A dan himpunan kejadian B, terus di sini ada irisannya, kayak gitu. Ada irisannya dari kedua kejadian tersebut. Berarti otomatis yang diarsir ini merupakan miliknya A sekaligus juga miliknya B, kayak gitu. Nah, dari sini untuk menentukan peluang kejadiannya adalah kayak gini rumusnya. PA atau B. Oh ya, untuk peluang kejadian saling lepas, ini tanda pemisahnya, tanda pemisah kejadiannya adalah atau. Kayak gitu. Jadi, peluang kejadian A atau B, kayak gitu, disimbolkan dengan tanda ini nih. Ini atau. Union ya, atau bacanya. Rumusnya, PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B, kayak gitu. Hati-hati, jangan lupa pada bagian sebelah sininya. Gitu. Kenapa kok ditambahin ada ininya? Karena kalau kita gambarkan kan kayak gini nih. Di sini A dan B. Ini ada arsirnya. Kalau kita pisahkan kan kayak gini nih. Ini A, terus ada bagiannya di arsir sini, terus ada bagian B sama di arsir sini. Nah, di sini harus dikurangi supaya ininya bagian yang di arsirnya nggak kedobel. Kayak gitu. Soalnya kalau kalian langsung tambahkan A sama B, kalau ada yang daerah yang diarsir, nanti jadinya kedobel. Kayak gitu. Nah, untuk mengeliminasi itu harus dikurangin ini. Dikurangi PA dan B. Jadi dipakainya cuma yang di kiri aja atau yang di kanan aja. Pilih salah satu. Gitu. Kenapa muncul A kurangi B-nya. Banyak banget yang pada lupa kayak gitu. Karena dulu di SMA mungkin diajarnya kalau atau itu ditambah, kalau dan itu dikali kayak gitu. Biasanya seringnya gitu. Tapi melupakan kalau atau itu bisa saling lepas, bisa tidak saling lepas. Kayak gitu. Oke, contohnya deh. Nih, kita akan bahas contoh soalnya. Tentukan peluang munculnya angka genap atau prima kayak gitu dari pelemparan satu dadu. Di sini Akang udah nggak akan ini ya, nggak akan pisahin mana percobaan dan kejadian. Akang anggap kalian udah paham kejadiannya yang mana, percobaannya yang mana. Oke, di sini ruang sampelnya karena tadi kan pelemparan satu dadu, berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya, total ruang sampelnya banyaknya ada 6. Terus sekarang kita misalkan munculnya angka genap itu adalah kejadian A dan munculnya bilangan prima itu adalah kejadian B. Oke, kejadiannya adalah muncul angka genap. Berarti kan cuma 2, 4, dan 6. Berarti NA-nya ada 3. Terus kejadian B itu kan muncul angka prima. Berarti titik sampelnya ada 2, 3, 5. Hati-hati ya, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 1 itu bukan angka prima. Ingat ya, ingat 1 itu bukan angka prima. Soalnya masih ada yang masukin angka 1 biasanya. 1 itu bukan prima ya, jadi ingat-ingat. Nah, di sini banyaknya juga 3. Nah, kalau kalian udah daftarkan semua anggota dari kejadian A dan B, kita cek ada nggak sih dari kejadian A dan B yang sama? Ada nggak di sini yang sama? Ada. Ada. Ini ada yang beririsan, yaitu angka 2.
Nah, di sini karena ada elemen yang sama atau unsur yang sama atau yang beririsan, berarti dua kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Kayak gitu. Nah, kalau udah tidak saling lepas, berarti kan nanti harus ada A dan B-nya. Kita harus cari banyaknya A dan B. Berarti banyaknya A dan B-nya kan yang beririsan. Berarti cuma angka 2 aja. Berarti banyaknya cuma 1. Ya udah, kita udah dapat semuanya. Tinggal kita cari peluangnya pakai rumus yang di atas. Berarti peluang. Akang tulis lagi, peluang A atau B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. Begitu. Nah, sekarang peluang kejadian A-nya berapa peluang kejadiannya? Berapa, Mei, peluang kejadian A? 3. Peluang itu pasti bentuknya pecahan. 3 per? 3 per 3 per 3 per? 3 per 3 per? Sorry, 3 gak. per 3. Hey, peluang itu adalah dia kejadiannya dibagi totalnya. Totalnya ada berapa emang NS-nya? 6. 6, berarti 3 per 6. Yang PB-nya berapa PB-nya? NB-nya ada berapa? 3. Ada 3. NS-nya tetap 6. 6. Dikurangi. A dan B-nya ada berapa A dan B-nya? A dan B-nya ada berapa? Ada 1. 1. Dibagi sama totalnya 6. Berarti jawabannya adalah 5 per 6. Gitu. Ini untuk peluang kejadian yang majemuk, yang tidak saling lepas. Kayak gitu. Ingat ya, peluang itu adalah titik sampel kejadiannya dibagi seluruhnya atau dibagi NS-nya, totalnya. Kayak gitu. Oke, untuk yang tidak saling lepas, ada yang mau ditanyain? Silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita next ke yang selanjutnya, yaitu peluang kejadian saling lepas. Hati-hati ya, yang tadi itu tidak saling lepas, yang ini adalah saling lepas. Oke, dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama pada dua kejadian tersebut. Jadi kalau digambarkan di diagram Venn kayak gini, mereka berdua masih dalam semesta yang sama atau universe yang sama, tapi mereka tidak ada yang beririsan, baik A atau B-nya. Nah, ingat tadi kan rumus yang, oh ya sama ya, di sini saling lepas itu pemisahnya adalah kata atau. Oke, ingat tadi rumus dari peluang A atau B, itu kan adalah PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Nah, sekarang untuk kejadian saling lepas, A iris B-nya ada nggak? Gak ada. Nggak ada, berarti nilainya 0. Maka dari itu, langsung kayak gini rumusnya. Tinggal PA ditambah PB. Nah, jadi kalau kalian nanti dapat soal, kata pemisahnya itu adalah atau, kalian harus hati-hati. Dia itu bisa tidak saling lepas atau saling lepas. Kita harus cek dulu titik-titik sampelnya dari masing-masing kejadian. Ada nggak yang sama? Kalau ada, berarti dia disebut tidak saling lepas. Kalau nggak ada yang sama, berarti dia saling lepas. Coba kita cek soalnya sekarang. Contoh, tentukan peluang munculnya angka genap, ini akan sebut kejadian A, atau, ingat tandanya atau, ganjil. Berarti dia anggap saja peluang kejadian B, dari pelemparan satu dadu. Masih sama, karena satu dadu berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya ada 6. Terus kejadian A adalah muncul angka genap, berarti titik sampelnya itu adalah 2, 4, 6, banyaknya ada 3. Terus untuk, ini bukan prima ya, sorry, ini ganjil.
Ganjil itu berarti munculnya adalah titik sampelnya 1, 3, dan 5. Berarti banyaknya ada 3. Nah, sekarang cek. Ada nggak dari kejadian A dan B ini ada yang beririsan nggak? Ada yang sama nggak? Gak Enggak ada. ada. Nggak ada. Berarti dia disebutnya saling lepas. Kayak gitu. Karena emang mereka terlepas. Nah, ya udah, kalau saling lepas berarti tinggal dijumlahin. Nanti berarti P, A gabung B berarti sama dengan PA ditambah PB. Oke, PA-nya adalah muncul genap berapa peluangnya? 3, 3. 6. Yang ganjil sama. 3/6. Nah, berarti jawabannya adalah 6/6 sama dengan 1. Gitu. Hati-hati ya, ini hampir sama kayak yang tidak saling lepas, cuma bedanya cuma di belakangnya doang. Belakangnya di sini 0. Ini doang nih. Ini doang. Bedanya itu, tapi soalnya sama persis. Jadi kalian harus hati-hati, cek dulu kalau dapat kata-kata pemisahnya adalah atau, kalian cek dulu. Ada nggak nanti anggota yang saling beririsan, anggota yang sama ada nggak? Oke. Next ya. Ada mau ditanya dulu nggak mungkin saling lepas? Cukup, Kang. Sip. Soalnya ini hampir sama yang tadi sih, harusnya kalau yang tadi paham harusnya ini juga paham. Ntar ada yang ngechat nih. Enggak, Kang. Oke, Azizah. Next ya, kita akan masuk ke nomor. Selanjutnya yang terakhir adalah saling bebas. Kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas apabila dua kejadian itu terpisah, ya, terpisah sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya terpisah itu gimana? Kan tadi yang saling bebas juga terpisah. Nah, kejadian saling bebas ini dikatakan terpisah karena dia terpisah secara universe atau terpisah secara universe itu semesta kayak gitu loh. Jadi mereka terpisahkan oleh semesta kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi di A tidak akan mempengaruhi B, begitu juga sebaliknya. Biasanya di saling bebas ini pemisahnya adalah kata dan biasanya melibatkan dua objek yang berbeda. Mungkin misalkan yang A itu adalah dadu, terus yang B itu misalkan adalah koin. Nah, ini kan dua benda yang berbeda kan, dua objek yang berbeda kan. Nah, itu berarti nanti kalau mereka dua ini dilemparkan bersama, nanti berarti kejadiannya pasti saling bebas kayak gitu. Nah, untuk saling bebas rumusnya gampang. Mungkin kalau udah familiar banget, A dan B itu berarti sama dengan rumusnya adalah PA dikali PB gitu. Jadi pokoknya kalau ada kata dan nanti dikali peluangnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek contohnya. Contoh, tentukan peluang munculnya angka genap dan muncul gambar pada pelemparan satu dadu dan satu koin. Nah, di sini angka genap ini angka sebutnya adalah kejadian A, munculnya gambar ini disebut kejadian B, terus pelemparan satu dadu angka sebutnya adalah SA, dan koin itu adalah SB. Nah, sekarang kita cari masing-masing dulu. Ruang sampel A, berarti SA, itu berarti kan karena dadu, berarti kan munculnya bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. NSA-nya ada 6. Terus ruang sampel untuk koin. Koin kan kalau dilemparin munculnya bisa kalau nggak angka, ya gambar. Gitu kan ya. Berarti di sini bukan NSA ya, tapi SB itu sama dengan 2. Terus kejadian A, itu kan muncul angka genap. Nah, angka genap itu adalah 2, 4, 6. NA-nya ada 3. Dan B, kejadian B adalah muncul gambar. Nah, ya gambar cuma G doang. Berarti NB-nya cuma 1. Ya udah, berarti P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, ya udah. PA-nya adalah yang kejadian A. Berarti adalah berapa? Peluangnya PA-nya berapa? 3/6. Dikali PB-nya.
Mimpinya 1/2. 2. Ini kan jadi saya sudah sederhanain jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Gitu. Ini mudah, saling bebas tuh mudah ya. Lebih mudah lah dibandingkan yang tadi saling lepas. Karena kalau saling lepas tuh kan kalian harus hati-hati ya. Bisa jadi saling lepas atau tidak saling lepas. Tapi kalau yang dan atau kejadian saling bebas itu pasti tinggal dikali doang. Gitu. Oke, untuk yang majemuk ada yang mau ditanyain? Ini sebenarnya kita ngulang aja di SMA kalian pernah dapat. Gitu. Oke, nggak ada. Oke deh, next yang silahkan. Kenapa? Nggak ada. Oh, tadi itu bilangnya enggak ya. Sip, next. Terakhir adalah peluang kejadian binomial. Ini sebenarnya kalian entah ya, mungkin di sekolah kalian dapat atau enggak, tapi setahu Akang ini tuh masuknya ke matematika minat, jadi ke yang IPA. Cuma kalau di TPS takutnya ini muncul juga, jadi Akang masukin. Peluang binomial atau kejadian binomial adalah kejadian yang hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Nah, nanti sukses itu didefinisikan sebagai apa? Tergantung dari yang ditanyakan, kayak gitu. Nah, di sini rumusnya adalah kayak gini. P X sama dengan X sama dengan C N X, kombinasi N diambil X, dikali P pangkat X, dikali Q pangkat N minus X. P itu adalah peluang sukses. Ini P ya. Terus peluang gagal itu adalah Q. Untuk Q, kita bisa cari dari 1 dikurangi P. Karena kan peluangnya cuma ada 2, kemungkinan cuma ada 2, sukses dan gagal. Ketika kita tahu peluang suksesnya, berarti kita bisa tahu peluang gagalnya. Kayak gitu. Terus X itu adalah jumlah sukses, dan N itu adalah banyak pengulangan. Kayak gitu. Ingat ya, jumlah pengulangan. Nah, terus hati-hati. Contohnya, sebenarnya ini mudah ya. Seorang pemain baseball memiliki peluang berhasil memukul 0,4. 0,4 ini berarti apanya? 0,4 itu apanya? Dalam notasi rumus yang di atas. Ini apa? Peluang sukses, gitu kan ya. P. Apabila dilakukan 4 kali, berarti 4 kali itu apanya ini 4 tuh? 4 itu apanya? N ya, karena kan dilakukan berulang 4 kali. Tentukan peluang berhasil memukul sebanyak 2 kali. Kayak gitu. Berarti ini adalah apanya 2 kalinya? 2 kali itu apanya? Jumlah sukses. Benar, ini X-nya. Nah, tadi kita udah tahu dapat P-nya 0,4. Berarti Q-nya berapa Q-nya? 0,6 gitu kan ya, karena 1 dikurangi P. Nah, sebenarnya kalau kita tanpa rumus yang ini bisa sebenarnya kita jabarin. Kan otomatis karena di sini ada 4 kali percobaan, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kita suruh menentukan suksesnya 2 kali. Berarti kan suksesnya bisa di sini ya. Mungkin bisa 1, 2 yang sukses, terus ini gagal-gagal, atau sini sukses, sini gagal, ini sukses, ini gagal, atau ini sukses, ini gagal, ini sukses, atau sukses, berarti ini gagal, ini sukses, sukses, gagal, dan seterusnya, kayak gitu kan ya. Kan kalau dicari banyak, gitu kan ya. Nah, ini sangat membuang waktu. Maka dari itu kita sederhanakan pakai rumus yang ini. Jadi rumus ini sebenarnya mengakomodasi atau mempersingkat dari penjabaran ini. Kayak gitu. Karena nanti kalau kalian jabarin, akan panjang kan? Jadi kita percepat pakai rumus ini. Ya udah, karena di sini kita dapat P, Q, N sama X-nya, kita masukin aja. Berarti C, ingat NX, berarti C4 diambil 2, dikali P-nya adalah 0,4 kuadrat, dikali Q-nya adalah 0,6 kuadrat. Ini kalian sederhanai, dikaliin aja. Nanti kalian hitung sendiri jawabannya berapa. Gitu. Oke, mungkin ini hal yang baru buat kalian kalau yang belum pernah dapat. Jadi apa ya? Coba diresapi dulu, coba direnungi dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini materi terakhir sebelum kita bahas soal. Ada nggak? Itu Apa? ya.
CNX. C, itu kombinasi ya yang tadi ya. CNX itu Iya. kombinasi yang tadi. Itulah berarti N faktorial dibagi N minus X faktorial dibagi X faktorial. Itu rumusnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ada, Kak. silahkan. Gimana sih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, aku dengernya cuma ada doang. Ya udah. Oke, kalau nggak ada kita langsung bahas soal. Oke. Ya, kok ini aku ini ya udahlah, biarlah. Oke, di sini satu set kartu bridge akan diambil 2 kartu sekaligus. Ingat, satu set kartu bridge. Satu setnya berapa? Total kartunya ada 52. Buat cewek-cewek yang nggak tahu jumlahnya satu set kartu bridge, itu ada 52 ya. Gitu. Siapa tahu ada yang belum paham. Siapa? 55 sama Joker, Kak. Ya, tapi kita nggak nganggap joker. Kita nggak nganggap joker ya. Di sini pokoknya kalian kalau dapat bridge, kalian udah langsung oke 52 tanpa joker. Kecuali kalau di sana ada keterangannya ada jokernya kayak gitu. Nah, terus diambil bukan diambil 2 ya, harusnya satu kartu sekaligus. Berapakah peluang terambilnya keriting atau as? Hati-hati ya, keriting atau as. Karena pemisahnya adalah kata atau, berarti kemungkinannya ada 2, saling lepas atau tidak saling lepas. Oke, nah sekarang kita cek dulu keritingnya. Keriting itu ada 13 ya. 13 itu dari as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus tambah jack, king, queen. Kayak gitu. Terus kartu asnya jumlahnya ada 4. Kartu as itu ada 4 ya. 4 itu apa aja? Ada as keriting, as cup, as heart, sama as diamond. Kayak gitu ya. Yang nggak tahu jenis-jenisnya, siapa tahu ada kan. Ada yang nggak main gitu. Nah sekarang, setelah kita tahu, kita harus cek dulu. Karena kan atau, berarti kita harus cek ada nggak yang beririsan. Ada nggak keriting dan as? Ada nggak? Ada ya, as keriting 1 jumlahnya. Ya udah. Nah, berarti di sini kejadiannya kejadian tidak saling lepas. Ya udah, berarti peluangnya yaitu adalah tinggal peluang keriting ditambah peluang as dikurangi peluang keriting dan as. Jadi 13/52 ditambah 4/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52. Gitu. Jadi hati-hati ya. Itu ada kata ataunya, berarti harus dikurangi dulu, dicek dulu saling lepas atau tidak. Gitu. Kebetulan di sini untuk nomor 1 emang Akang bikinnya tidak saling lepas. Soalnya biar kalian banyak yang terkecoh. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya nomor 1? Kang, mau nanya. Silahkan, Re. Kalau misalkan diambil 2 kartu sekaligus, gimana harus dilakukan? Kalau diambil 2 kartu berarti nanti harus pakai kombinasi, Re. Harus pakai kombinasi. Karena kan kita nggak tahu ya, terambil keriting, yang terambil tuh keritingnya yang nomor berapa, kita nggak tahu. Jadi kita harus pakai kombinasi. Begitu juga yang asnya, kayak gitu. Sorry, tadi Akang salah ininya, typo. Oh. Gitu, harus pakai kombinasi. Nah, nanti kombinasi kita akan dapat setelah ini. Gitu. Ini kan kita masih belum pakai konsep kombinasi ya, untuk mengerjakan peluangnya. Kayak gitu, Re. Sip, ada lagi yang mau ditanyakan selain Re? Kalau tidak ada, next. Ih, udah ada ininya. Bentar ya, Akang iniin dulu ah. Gak enak Bentar ya. Bentar banget. Akang benerin dulu PPT-nya. Soalnya Akang tidak nyaman dengan udah ada tulisan jawabannya tuh kayak, ya ampun. Bentar, sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, sabar. Oke. Bentar, cepet kok. Cepet. Oke. Oke. Share screen.
Oke. Oke, nah untuk nomor 2. Nomor 2, di sini kita punya peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/4. Kayak gitu ya. Berarti 3/4 itu apanya, Mei? Tiga per 4 itu apanya? Seseorang memasukkan ke dalam ring adalah 3/4. Apa? Kalau kamu masukin bola ke dalam, melempar bola ke ring, peluangnya kemungkinannya cuma ada 2 ya. Kalau nggak masuk, ya nggak masuk. Itu kan ya. Nah, berarti di sini 3/4 itu apanya? Peluang sukses. sukses. Berarti P-nya adalah 3/4. Kalau P-nya 3/4, berarti Q-nya peluang gagalnya berapa? 1/4, benar. Oke, ya udah. Di sini jika orang tersebut melempar bola sebanyak 3 kali, berarti ini adalah N-nya. Maka peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada lemparan ketiga adalah. Jadi di sini kan ada pelemparan 3 kali. Ini belum menggunakan rumus yang tadi sih, jadi tenang. Oke. Bang mau tanya ke siapa sih tadi yang belum ada suaranya? Lila. Oke, dia kan bilang, ditanyakan peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada lemparan ketiga. Berarti di percobaan pertama masuk atau enggak, Lil? Masuk enggak? Masuk. Masuk. Benar. Keduanya masuk enggak? Masuk. Masuk. Yang ketiganya? Tidak. Enggak ya, tidak masuk ya. Kayak gitu. Ya, Lila paham nih kata-katanya. Hati-hati ya, di sini kata-katanya agak menjebak. Dia bilang peluang tidak masuk pertama kali pada lemparan ketiga. Jadi bukan berarti lemparan pertamanya yang gagal, tapi dia itu pertama kali gagal pada lemparan ketiga. Ya udah, dari sini ini kan otomatis pemisahnya adalah dan ya. Dan karena kejadiannya adalah kejadian seri. Nah, oke, untuk percobaan pertama masuk. Masuk berarti peluangnya berapa masuk? Peluangnya Khalid. Belum ada suara juga. Lid. Masuk berarti peluangnya berapa? Peluang masuk. 3/4. Berapa? 3/4. Ya, benar 3/4. Terus yang percobaan kedua kan masuk lagi, berarti peluangnya berapa, Lid? 6/8. Berapa? Kedua kan dia masuk, berarti peluang masuknya berapa? Peluang masuk kan tetap 3/4 gitu. Terus yang terakhir kan tidak masuk berarti 1/4. Berarti hasilnya tinggal dikaliin 9/16. 64. Astagfirullahaladzim, nalillah. 64 ya, 9/64. Jawabannya adalah yang A. Itu. Oke, 9. Astagfirullahaladzim, kok A sih? Ih, kok mabok ya? 9/4 ya, gitu. Ini mudah, ini masih mudah. Ada yang mau ditanyain? Misalnya dibalik 1/4 di depan nggak apa-apa kan Kang ya? Oh, nggak Maksudnya apa-apa, kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma kan ini kenapa di terakhir kan biar mengikuti urutan yang ini kan. Karena kan tadi urutannya bilangnya yang gagal itu adalah yang ketiga gitu sih. Tapi mau karena ini berhubung perkalian mah dibolak-balik juga nggak apa-apa gitu. Oke? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Panas. Kalau tidak ada, Kang lagi ngeraba-raba dulu soal ini. sok. Ngeraba gimana, Re? Masih bingung? Nggak bingung sih, cuman pengen ya biar lebih dipahami. Sok. Ya, Pak, ini emang mungkin bab baru kan buat kalian yang binomial mungkin. Jadi nggak apa-apa. Nanti akan ada soal lagi kan, tadi nomor berapa sih kalau nggak salah? Nomor 4 kalau nggak salah atau nomor 3? Akan lupa juga. Oke. Masih jam 11 kok. Oh siap Bang, udah. Oke, sip.
Oke, kita akan masuk ke nomor, ini yang sama juga yang kayak barusan. Cuma ini tadi pakai rumus yang binomial. A professional goalkeeper is able to block a penalty kick with probability 3/5. Jadi di sini kiper profesional dapat memblok tendangan penalti dengan peluang 3/5. Berarti 3/5 ini apanya? Argen. Belum dengar suaranya Argen dari tadi. 3/5 berarti apa, Gen? Profesional. Apanya 3/5 itu apanya? Apa? Apa? Putus. Kok putus-putus sih, Gen? Kang. Apa? Blok. Aduh, putus-putus, Gen. Putus-putus. Ya udahlah. Yang lain, 3/5 berarti apa 3/5? Fir? Yes, Kang. Halo. Halo, kedengeran nggak? Kok putus-putus ya? Berarti ya, Kang. Iya, kayaknya akunya deh. Kayak mana lah? Kayaknya sinyalnya deh. Dengar nggak sekarang, Fir? Dengar. Jelas nggak? Jelas. Aduh, kenapa sih internetnya? Oke. Lanjut ya. 3/5 berarti apa 3/5? Duh, ini internetnya kayaknya ya. Yupi, denger nggak Yup? Aduh. Halo. Aduh, kenapa sih? Ada apa internetnya? Ada yang bisa denger Akang? Dengan Tapi putus-putus sih Mas Yani. Kayaknya internetnya sini, aduh, kayak mana ini? Tapi Akang masih denger kalian putus-putus. Maaf ya. Masih putus-putus di sini. Oke, tapi kotretan Akang di sini kelihatan nggak kotretannya? Ya Allah, ini ya ampun begini amat. Kelihatan. Oke, ya udah. Kalau kalian kalian masih dengar mah nggak apa. Oke, di sini 3/5 itu adalah P-nya ya. Jadi kita dapat P-nya itu sama dengan 3/5. Kalau kita sudah dapat P-nya 3/5, berarti kita akan dapat Q-nya. Q-nya itu adalah 2/5. Nah, terus in a game there were 5 penalty kicks. Berarti di dalam game permainan itu terdapat 5 kali tendangan penalti. Berarti itu adalah N-nya sama dengan 5. Probability the goalkeeper able to block 3 of 5 penalty kicks. Berarti 3, dia berapa peluang kiper dapat memblok 3 dari 5 tendangan penalti. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus yang tadi. Berarti P X sama dengan 3 sama dengan kombinasi. Totalnya ada 5, suksesnya ada 3, dikali P. P pangkat jumlah sukses. Jumlah suksesnya adalah 3. Dikali Q. Q dipangkatkan jumlah gagal. Karena nyobanya 5 kali, suksesnya 3. Berarti gagalnya adalah 2. Nah, nanti kalian tinggal hitung. C53 itu adalah 54, 21, 10. kok bisa Bisa 10 dari mana? Oke, Akang jabarin deh. Pakai rumus yang tadi kita bahas. Berarti kan jadinya adalah 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Terus dikali P-nya. P itu adalah 3/5 ya. Berarti kita nulisnya adalah 3/5 pangkat 3
dikali lagi sama 2/5 pangkat 2. Oke. Ini kan yang kombinasi kita selesaiin dulu. 5 faktorial bisa kita jabarin jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 faktorialnya kita jabarin, 3 faktorialnya tetap. 3 faktorialnya coret. Ini kan 20 dibagi 2, 10. Ini 3/5 pangkat 3 itu adalah 27/125. 2/5 pangkat 2 itu adalah 4/25. Nah, berarti kan nanti jadinya adalah 10 dikali 27/125 dikali 4/25. Kalian sederhanain. Ini coret bagi 5 adalah 5, bagi 5 adalah 2. Nah, ini hasilnya adalah 216/625. Gitu. Mau nanya, Kang. Silahkan, Khalid. Kan itu 5 faktorial. Itu dijabarnya 5 kali 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3, 2-nya enggak, Kang? Itu kan 3 faktorial akan nulisnya. Jadi kan 5 faktorial itu harusnya 5, 4, 3, 2, 1. Gini kan ya, Fit? 3, 2, 1 itu apa? 3 faktorial. Sama aja kan? Iya. Gitu. Jadi biar bisa dicoret di bawahnya gitu. Kalau misalkan mau dijabarin panjang nggak apa-apa sih. Cuma kan nanti agak lama gitu. Kalau misalkan nanti 11 faktorial, kamu harus jabarin 11 gitu. Lama aja. Toh nanti bisa dicoret juga gitu, Lid. Gitu. Yo. Kenapa, Re? Enggak, Kak, ini. Oh, oke. Oh iya, Kak, ini kok beda ya rumusnya sama yang nomor 2? Sama yang nomor 2 beda. Kenapa berbeda? Karena gini, Re, kalau yang di nomor 2 kita udah tahu dia itu gagalnya di nomor ketiga, di percobaan ketiga. Tapi kalau di yang ketiga ini, kan dia kita bilangnya cuma bisa memblok 3 kali, ya kan? Kita kan nggak tahu dari 1, 2, 3, 4, 5 tendangan ini mereka gagalnya di mana. Bisa jadi ngebloknya di mana? Bisa jadi bloknya di sini. Blok atau bisa di sini. Atau bisa di sini. Kan banyak kemungkinannya kan, Re? Kayak gitu. Jadi di sini harus ditambahkan ini bagian C ini, C53. Gitu. Gitu, Ray. Menjawabkah atau masih bingung? Jawab, Kak. Ya, jadi ini tuh C53 ini adalah susunan yang mungkin dari ini. Kalau kita nanti ini kamu mau jabarin, bloknya ada di mana aja, nanti pasti akan dapat 10 kok, sama aja. Kayak gitu. Cuma bedanya kalau yang nomor 2 tadi kita udah tahu nih, dia bisa ngebloknya di mana. Dia masukin ring, dia gagalnya ke berapa. Karena udah tahu urutannya. Sedangkan di nomor 3 kita belum tahu urutannya. Gitu. Oke ya. Semoga paham. Oke. Next. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita baru memanfaatkan kombinasi. Oke. In the box, there are 10 balls consisting of red and blue. Berarti di dalam box, kotak, di sini kita punya merah dan biru. Totalnya 10. Misalkan yang merah akan simbolkan adalah, ya M aja lah, merah lah. Terus yang ini B. Aneh sekali, merah dan biru. Ya udahlah. Oke, merah dan biru. Totalnya, M ditambah B-nya itu adalah 10. If 2 balls are taken randomly, berarti jika 2 bola diambil secara acak, berarti dari ini diambil 2. Oke. Probability getting 2 red balls is 1/3. Berarti peluang dapat 2 merah itu sama dengan 1/3. Determine the number of red balls in the box. Berarti kita harus mencari nilai M-nya berapa. Nah, kita pisahin dulu percobaannya sama kejadian kalau di sini deh. Percobaan. Percobaannya apa kalau percobaannya di sini? Percobaannya apa? Ambil 2 bola. Ya, ambil 2 bola. Nah, karena di sini percobaan, berarti kita hanya fokus ke bolanya aja. Berarti ambil 2 bola dari
Dari berapa bola? 10 Dari bola. 10 bola. Oh, benar. Sekarang kejadian. Kejadiannya apa kejadiannya? Ambil Dapat 2 bola merah. dapat 2 merah. Dari merahnya ada apa? Ada berapa merahnya? 2. Dari mana? Merahnya ada 2 gitu? Dari Dari nggak tahu. Dari M. Oh, dari Kan tadi kita Soalnya- udah misalkan jumlah merahnya adalah M. Nah, next kita cari NA sama NS-nya dulu. NS-nya dulu. Kita cek percobaannya. Ambil 2 dari 10. Berarti banyak caranya gimana? Pakai kombinasi. Kombinasi C10 diambil 2. 2. C10 2, ini hasilnya adalah 10, 9, 45. Terus NA-nya. NA-nya kita kan mau ambil 2 dari M gitu kan ya. Ambil 2 dari M. Berarti C, M, 2. Nah, kita jabarin yang ini. Jadinya adalah M faktorial dibagi M minus 2 faktorial dibagi lagi sama 2 faktorial. Ini kita jabarin sama kayak tadi. M itu bisa kita jabarin jadi M dikali M minus 1 dikali M minus 2 faktorial dibagi sama M minus 2 faktorial dikali 2, 1 gini kan ya. M minus 2 faktorial kita bisa coret. Jadi dari sini kita dapat NA-nya adalah M dikali M minus 1 dibagi 2. Oke, ini baru NA sama NS-nya. Terus ya ke atas ya, udah nggak cukup soalnya di bawah. Atau cukup di sampingnya. Bentar, akan pindahin deh. Cukup deh kayaknya. Terus kita baru cari, kita kan udah tahu peluangnya tadi. Peluang itu rumusnya adalah NA dibagi NS. Ya udah, peluangnya kita udah tahu. Tadi peluangnya adalah 1/3. NA-nya kan ini. Berarti M dikali M minus 1 dibagi N. Ini NS-nya adalah ini masih ada dibagi 2 ya. Dibagi 45. 45 taruh di sini. Ingat ya, kalau kita punya A per B dibagi C, ini jadinya adalah A per B, C. Ya udah, dari sini kita sederhanain, 3-nya coret, sama sini, 15. Tinggal kali silang. Kita dapat M dikali M minus 1 sama dengan 30. Nah, sekarang kita cek M-nya berapa. Biar menghasilkan 30. 30 kan bisa dari 1,30, 2,15, 3,10, 25, berapa lagi sih? 5,6 dan sebagainya kan ya. Nah, di sini kita cek perkalian yang menghasilkan 30 dan kedua angka itu berurutan. Berarti kan cuma 6 sama 5. Nah, berarti merahnya itu ada 6. Selesai untuk nomor 4. Jawabannya adalah yang 6. Gitu. Gimana nomor 4? Pusing? Pusing nggak nomor 4? Pusing nggak nomor 4? Caranya cuma dikali 2 sama 2 aja kok. Kenapa? Gimana? Tadi aku cara nyarinya cuma dikali 2 aja yang bawahnya. Itu kan 1 dari 3 bola. Ya udah berarti 3-nya kali 2 aja. Berarti ada 6 bolanya. 6 bola. Nggak boleh gitu ya. Enggak boleh. Jangan. Ya, kenapa? Pre? Kok itu bisa tahu yang M-nya 6? Bisa aja ini- kan N-nya 5, M-nya 5. Kalau 55 ini nggak masuk dong. 30 kan? Kan harus dikaliin jadinya 30, Re. Oh iya, Iya, gitu. paham. Oke, sip. Ini hati-hati ya untuk kerjain nomor 4 ini memang agak panjang. Soalnya Akang ini tuh ngambil soal ini dari matematika IPA. Jadi ya mohon maaf kalau kalian yang IPS ini agak tersusah-susah, tapi nggak apa-apa lah. Ini worth it untuk dipelajari kok. Siapa tahu nanti keluar, karena kan kita nggak tahu ya yang keluar akan seperti apa.
Tapi insya Allah kalian, maka Akang sih berani ngasih ini karena kalian di IPS 1 gitu loh. Akang mikirnya, oh anak-anaknya harusnya cukup bisa lah untuk mengikuti ini. Gitu. Oke, ini untuk nomor 4. Oke, untuk nomor 5 paling Akang cepet aja, nomor 5. Nomor 5 sama persis kayak yang barusan. Cuma di sini jumlahnya 16. Terus 2 bola diambil sekaligus dari dalam kotak. Peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warna. Bedanya cuma beda warna doang. Adalah setengah. Ditanyakan M kuadrat tambah N kuadrat. Akang langsung basisnya aja deh. Ini soalnya langsung dipercepat. NS-nya, kan NS-nya adalah C, totalnya adalah M ditambah N. Oh, udah ada M tambahnya 16 ya. 16 ya, berarti 16 diambil 2. Terus NA-nya itu kan dia beda warna. Berarti kan satunya merah, satunya putih. Berarti yang merah adalah CM1 dikali CN1. Hasilnya adalah M dikali N. Tinggal diterusin. Masukin ke rumus kayak tadi. Gitu. C16 2 kan berarti 16, 15 dibagi 2. 8, 90 ya. 90. Enggak 120 ya. Berarti kan peluangnya itu adalah sama dengan MN dibagi 120. Ini adalah setengah sama dengan MN dibagi 120. Coret-coret 60. Kita dapat M, N-nya sama dengan 60. Nah, untuk menentukan M kuadrat tambah N kuadrat, kita harus rubah dulu jadi ini nih. Jadi, M ditambah N kuadrat dikurangi 2 MN. Sama dengan M tambah N-nya kita udah tahu 16. 16 kuadrat dikurangi 2 kali MN-nya 60. Hasilnya adalah 136. Gitu. Oke, nggak apa-apa kalau kalian masih pusing-pusing di sini, nggak apa-apa. Coba kalian resapi dulu, coba kalian hayati dulu, supaya setidaknya kalian paham dulu caranya gitu loh. Ini kan caranya kayak gini doang kok, pakai kombinasi lagi, terus nanti tinggal di NA dibagi NS kayak gitu. Cuma di sini nggak ada angkanya aja, bedanya itu doang. Oke, ada yang mau ditanyain? Udah jam segini nih, kita harus post test. Oke, kalau nggak ada kita langsung proses aja ya. Untuk post testnya sama, soalnya ada 5 soal juga. Ada 5 soal, ada bahasa Inggrisnya juga lagi, 2 soal. Tapi Nurul Azizah sama Fahru Razi bisa loh ya, jago berarti kalian. Padahal ini akan ngambilnya peluang anak IPA. Berarti kalian sudah inilah, udah bisa. Yang lain ini ya, pasti bisa kok sebenarnya mah. Sok, silahkan. Join. Kodenya adalah 263406. Silahkan. Oh ya, abis ini kan kelas kalian sama Akang kan, tapi LS sih, jadi nanti di WA ya. Oke, Lila sama Nurul Mei udah masuk. Renaldi udah masuk. Oke, Vira udah masuk. Asfira Asya. Argen udah. Yuk, harusnya ada 9, baru ada 5. Satu lagi yuk. Oke, Khalid udah masuk. Nurul udah, Azizah. Nurul itu ada 2. Yupi belum, Fahru Razi belum. Atau Yupi udah? Belum kan? Fahru Razi, Yupita yang belum. Yo, masih ditunggu. Yuk. Lila, Yupita. Kok Lila? Betul kan? Fahru Razi deh yang belum. Lila.
Yuk, Paru Rozi sama Yupita udah, tinggal Rozi doang. Oke, udah ya. Ya udah. Sekalian Akang pamit sebelum memulai. Terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus tadi yang masih belum paham peluang, makin paham. Yang tadi udah paham, jadi makin paham, makin expert. Jadi semoga nggak lupa-lupa lagi tentang peluang. Sebenarnya peluang ini memang termasuk materi yang sulit, tapi dia biasanya sering keluar di TPS, di ini. Jadi kayak kalian harus siap-siap juga kayak gitu. Cuma mungkin kalian kalau misalkan masih kesulitan di soal-soal yang susah, it's okay. Kalian coba pelan-pelan aja, terutama tadi yang binomial, karena itu kan memang hal baru buat kalian. Jadi pelan-pelan aja cara memahaminya kayak gitu. Nanti pasti bisa kok. Sebenarnya itu simple, cuma kalian harus benar-benar tahu logika dari si soal itu seperti apa. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih buat hari ini. Habis ini ketemu lagi sama Akang ya di sesi 3 ya, tapi di WA. Jadi, Akang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tika. Ya.